Halo teman-teman pejuang tes magang PHR, selamat datang kembali di channel Pudul TV. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar untuk mengikuti magang kerja di PHR, ayo persiapkan diri teman-teman untuk menghadapi tes seleksi. Jangan lupa kuasai semua tips dan trik setiap jenis soal dan sering berlatih agar teman-teman terbiasa dalam menghadapi soal yang panjang dan terlihat rumit. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal tes TPA dengan subjudul materi silogisme. Ada aturan dalam silogisme. Yang pertama, setiap premis atau pernyataan pada soal adalah benar. Dan yang kedua, jangan menyimpulkan hal yang tidak disebutkan di dalam soal. Teman-teman tidak perlu ribet hafal rumus silogisme yang sangat banyak. Tipsnya cukup dengan ilustrasi. Yuk langsung simak pembahasan soal berikut. Soal yang pertama, pernyataan atau premisnya adalah semua guru adalah sarjana. Bobby adalah lulusan sarjana dan bekerja sebagai akuntan di perusahaan besar. Maka kita akan mencari kesimpulan dari dua premis di atas. Kita lihat opsi satu persatu. Nah, yang A, tidak semua sarjana menjadi guru. Nah, kita misalkan kotak ini adalah sarjana. Semua guru adalah sarjana. Berarti di sini ada guru. Semua guru adalah sarjana. Kemudian di pernyataan kedua, Bobby adalah lulusan sarjana dan bekerja sebagai akuntan. Jadi Bobby adalah akuntan. Yang pernyataan poin A, tidak semua sarjana menjadi guru, ini adalah benar karena sarjana bisa jadi guru, bisa jadi akuntan. Kemudian yang poin B, semua sarjana selalu menjadi guru. Salah ya. Kemudian semua sarjana bekerja sebagai guru, juga salah. Yang D, sementara guru bukan sarjana. Ini menyalahi pernyataan yang pertama karena semua guru adalah sarjana. Sedangkan ini artinya sementara atau sebagian guru bukan sarjana. Ini pernyataannya juga salah. Kemudian tidak ada sarjana yang menjadi guru. Ini juga salah ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Gampang ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 2. Kucing merupakan hewan pemakan daging. Ini pernyataan yang pertama. Kemudian hewan karnivora merupakan hewan yang mempunyai jenis makanan berupa daging. Jadi kesimpulannya yang A, kucing belum tentu karnivora. Ini salah ya teman-teman. Karena kucing pemakan daging, karnivora adalah hewan yang jenis makanannya berupa daging. Yang opsi B, tidak semua hewan pemakan daging adalah karnivora. Ini jelas bertentangan dengan pernyataan yang kedua. Yang C, kucing merupakan hewan karnivora. Ini benar ya teman-teman. Kucing adalah hewan karnivora. Kemudian yang D, kucing memakan daging. Kucing memakan daging, ini merupakan pernyataan yang sama dengan soalnya. Jadi yang lebih tepatnya itu adalah yang C. Nah, lanjut yang soal nomor 3. Semua manusia memiliki tulang ekor. Pernyataan yang pertama. Kemudian yang kedua, semua herbivora memamah biak. Kita contohkan ini adalah manusia mempunyai tulang ekor. Kemudian ini adalah herbivora. Herbivora memamah biak. Mamah biak, misalnya disingkat dengan MB. Nah, berarti antara manusia dengan hewan ini pernyataannya tidak ada yang berhubungan. Jadi A, manusia memamah biak. Nah, ini tentu salah ya teman-teman. Kita tidak boleh menyimpulkan yang tidak ada di pertanyaan atau soalnya. Kemudian yang B, kambing tidak bertanduk. Ini jelas tidak ada di soal. Kemudian manusia tidak memamah biak dan bertanduk, ini jelas salah. Kemudian yang D, manusia adalah herbivora. Nah, ini tidak ada hubungannya antara premis 1 dan 2. Kemudian yang E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, jadi jawabannya adalah yang E, karena antara premis 1 dan yang kedua ini tidak dapat ditarik kesimpulan. Baiklah, soal nomor 4. Pernyataan yang pertama, semua penyelam adalah perenang, sementara penyelam adalah pelaut. Nah, di sini bisa kita buatkan ilustrasi di mana semua penyelam adalah perenang
misalkan ini ada perenang, kemudian pernyataan misalnya ini penyelam, semua penyelam adalah perenang. Nah, kita bikin di sini renang atau singkat are. Kemudian di pernyataan kedua, sementara penyelam adalah pelaut. Sementara ini bisa artinya sama dengan sebagian. Jadi sebagian penyelam adalah pelaut. Nah, kita singkat P. Misalnya ini pelaut juga, karena dia sebagian, maka sebagian lagi bukan pelaut, atau kita singkat BP atau bukan pelaut. Nah, dari diagram ini kita lihat poin pertama atau opsi A, semua perenang adalah pelaut. Semua perenang, ini perenang, ini perenang, semua perenang adalah pelaut. Salah ya teman-teman, karena ada perenang yang pelaut dan bukan pelaut. Poin B, sementara perenang bukan penyelam. Perenang bukan penyelam. Salah ya teman-teman. Ini berlawanan artinya dengan premis yang pertama, yang nomor 1 ini. Semua penyelam adalah perenang. Kemudian yang opsi C, sementara perenang adalah pelaut. Nah, kita lihat di dalam diagram ini, sebagian atau sementara perenang adalah pelaut. Ini dia. Jadi ini dia yang bagian ini. Sebagian perenang adalah pelaut. Nih, benar ya teman-teman. Dan nomor yang poin yang D, sementara penyelam bukan perenang. Ini salah ya teman-teman. Karena penyelam adalah perenang. Jadi yang benar adalah opsi C. Soal nomor 5, semua jenis ikan bernapas dengan insang, ikan paus bernapas dengan paru-paru. Nah, jadi semua jenis ikan, nih ikan, bernapas dengan insang. Kemudian pernyataan yang kedua, ikan paus dia bernapas dengan paru-paru. Nah, kita lihat di opsi yang A, sementara atau sebagian jenis ikan bernapas dengan paru-paru. Salah ya teman-teman, karena semua ikan itu bernapas dengan insang. Nah, yang poin B, semua ikan paus bernapas dengan insang. Nah, ini salah ya teman-teman, karena ikan paus itu bernapas dengan paru-paru. Kemudian yang C, sementara atau sebagian ikan paus bernafas dengan insang. Ini juga salah ya teman-teman. Kemudian yang D, semua ikan paus termasuk ikan. Nah, kita lihat lagi dari pernyataan yang pertama, yang ini, semua jenis ikan bernapas dengan insang. Jadi semua ikan paus, sedangkan ikan paus itu bernapas dengan paru-paru. Jadi yang ini salah, karena ikan paus bukan tergolong ke dalam ikan karena dia bernapas dengan paru-paru. Kemudian opsi yang E, semua ikan paus bukan ikan. Nah, ini yang benar ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 6. Siswa kelas 1 banyak tinggal di Gang Mawar. Roni adalah siswa kelas 1. Beberapa siswa kelas 1 pemalas. Bobby teman Roni. Langsung saja kita lihat pada opsi berikut ini. Yang opsi A, Bobby mungkin tetangga dengan Roni. Kita belum bisa pastikan karena Bobby merupakan teman Roni, tetapi tidak dijelaskan bahwa Bobby ini teman Roni sama-sama menjadi siswa kelas 1. Jadi ini belum bisa dipastikan sebagai jawaban yang benar. Kemudian yang B, Bobby itu pemalas. Karena yang berikutnya juga Bobby tidak diketahui apakah Bobby ini teman
satu kelas dengan Roni. Kemudian opsi yang C, beberapa teman Roni di kelas 1 pemalas. Ini benar, karena kita lihat lagi beberapa siswa kelas 1 atau beberapa teman Roni itu adalah pemalas. Kemudian opsi yang D, Bobby adalah tetangga Roni. Ini juga belum bisa kita pastikan. Kemudian yang E, teman Roni kelas 1 tidak ada yang tinggal di Gang Mawar. Ini salah ya, karena dari soal pernyataan nomor 1, siswa kelas 1 banyak tinggal di Gang Mawar. Bukan berarti tidak ada yang tinggal di Gang Mawar. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 7, semua sarjana menghasilkan penelitian. Sari bukan seorang sarjana. Yang opsi A, Sari tidak menghasilkan penelitian. Ini benar ya teman-teman, karena Sari ini bukan seorang sarjana, jadi Sari tidak menghasilkan penelitian. Yang opsi B, Sari tidak memiliki penelitian. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena dari kalimat pernyataan yang satu, semua sarjana menghasilkan penelitian. Kemudian opsi yang C, ada sarjana yang tidak memiliki hasil penelitian. Ini salah. Kemudian yang D, agar memiliki penelitian jadilah sarjana, juga salah. Yang E juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, Sari tidak menghasilkan penelitian. Kemudian soal nomor 8, semua prajurit memiliki senjata. Kemudian Tony memiliki senjata. Opsi yang A, Tony berbadan tegap karena seorang prajurit. Ini tidak benar ya teman-teman, karena kita tidak diperbolehkan mengambil kesimpulan yang tidak ada dijelaskan di soal. Kemudian yang B, seorang yang berbadan tegap pastilah seorang prajurit. Ini juga salah, karena di soal tidak ada dijelaskan tentang berbadan tegap. Kemudian yang C, Tony belum tentu seorang prajurit. Ini benar ya teman-teman, karena yang memiliki senjata tidak hanya prajurit, tetapi semua prajurit memiliki senjata. Yang D, Tony adalah seorang prajurit. Ini kurang tepat. Kemudian yang E, Tony berbadan tegap. Ini juga tidak ada di soal. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi Tony belum tentu seorang prajurit, karena yang mempunyai senjata bukan hanya prajurit. Bisa saja Tony ini adalah prajurit atau bukan prajurit. Orang yang bekerja keras akan cepat menjadi kaya. Denny setiap hari bekerja dari jam 8 hingga jam 4 sore. Kemudian Denny merupakan warga kampung yang hidup tidak berkecukupan. Nah, kita lihat dari ketiga pernyataan di atas dapat kita simpulkan. Kita lihat dari opsi A, Denny hanya bekerja setengah hari. Ini salah ya teman-teman, karena Denny ini bekerja dari jam 8 hingga jam 16. Kemudian yang B, Denny bekerja dengan sukarela. Ini tidak ada dijelaskan di soal. Kemudian yang C, Denny menganggap bekerja adalah ibadah. Ini udah mengambil kesimpulan sendiri. Kemudian yang D, tidak selalu bekerja keras akan menghasilkan kesuksesan. Ini kesuksesan ini tidak ada di soal, karena yang disebutkan pada soal pernyataan nomor 1 ini, orang yang bekerja keras akan cepat menjadi kaya. Ini menjadi kaya, sedangkan di opsi D adalah kesuksesan. Jadi ini jawabannya juga kurang tepat karena tidak sesuai dengan pernyataan di soal. Kemudian yang E, tidak ada jawaban yang benar. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nomor 10, pengendara sepeda motor yang lewat jalan protokol harus memakai helm. Kemudian
Pernyataan kedua, semua murid yang bersepeda motor tidak mempunyai helm. Jadi kita umpamakan ini adalah jalan protokol. Semua yang melewati jalan protokol ini harus menggunakan helm. Kemudian pernyataan kedua, semua murid yang bersepeda motor tidak memiliki helm. Sepeda motor tidak memiliki helm. Kita lihat kesimpulannya pada opsi A, semua murid tidak boleh melewati jalan protokol. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena dalam pernyataannya semua murid yang bersepeda motor, sedangkan di opsi A ini tidak dikatakan murid yang bersepeda motor. Jadi pernyataan atau opsi yang A adalah salah. Kemudian yang B, semua murid bersepeda motor boleh lewat jalan tol. Ini salah ya teman-teman, karena yang boleh melewati jalan protokol adalah yang harus memakai helm, sedangkan murid yang bersepeda motor tidak memiliki helm. Kemudian yang C, semua murid yang bersepeda motor tidak boleh lewat jalan protokol. Nah, ini jawaban yang paling tepat, karena murid tidak memiliki helm, jadi murid tidak boleh melewati jalan protokol. Yang opsi D, semua murid bersepeda motor harus menggunakan helm. Ini tidak sesuai dengan soal. Kemudian yang E, sementara murid bersepeda motor boleh lewat jalan tol. Sebagian murid bersepeda motor boleh lewat jalan protokol. Ini salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Demikianlah pembahasan soal dari materi silogisme, tes potensi akademik untuk seleksi magang di Pertamina Hulu Akan. Semoga sukses bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian. Jangan lupa tulis di kolom komentar jika teman-teman ingin melihat jenis soal TPA lainnya. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi pembahasan soal. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.